Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan masih tentang sistem koordinat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan dua contoh soal. Soal yang pertama Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Seekor semut berjalan ke arah luar sepanjang jari-jari sebuah roda sepeda yang sedang berputar dengan laju sudut omega. Jarak semut dari pusat roda sebagai fungsi waktu T adalah R sama dengan BT kuadrat, dengan B adalah konstanta. Tentukanlah A posisi, B kecepatan, C percepatan, di mana catatannya semut dinyatakan dengan notasi vektor dalam koordinat polar. Oke, sudah ada clue-nya ya. Di sini tertulis bahwa koordinat yang digunakan oleh semut berjalan itu adalah koordinat polar. Nah, maka yang pertama yang ditanyakan adalah posisi, kedua kecepatan, dan tiga percepatan. Oke, yang pertama, maaf, bentar. Nah, kita lihat untuk posisi. Nah, dalam koordinat polar ya, dalam koordinat polar posisi itu dinyatakan sebagai R dikalikan dengan unit vektornya R topi. Nah, kita lihat di sini R-nya berapa. Di soal sudah diketahui besar nilai jari-jarinya, jari-jari rodanya itu sebesar BT kuadrat, di mana B itu adalah konstanta ya. BT kuadrat, maka kita tinggal substitusi R-nya sama dengan BT kuadrat ke sini, ke persamaan posisi ini, posisi dalam koordinat polar. Jadi BT kuadrat dikali R topi, itu posisinya. Nah, sekarang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatannya sesuai dengan definisinya bahwa kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu, maka dr per dt. Nah, posisinya sudah diketahui yang ini ya, bt kuadrat r topi, maka kita tinggal substitusi ke persamaan kecepatan ini, maka ddt dari bt kuadrat r topi. Nah, kita lihat di sini ada dua variabel ya. B-nya kan konstanta, kemudian variabelnya adalah T dan R topinya. Jadi yang jadi variabelnya adalah waktu dan vektor satuannya. Maka di sini kita menggunakan diferensial parsial. Oke, ini untuk diferensial pertama, suku pertama itu mendiferensialkan waktu dulu T kuadrat. Maka yang lain selain waktu itu kita anggap sebagai konstanta. Maka B dan R topi itu sebagai konstanta. Jadi yang kita turunkan adalah T kuadrat. Kemudian yang suku kedua, kita akan menurunkan R topi atau vektor unit vektor dari R ya. Maka BT kuadrat itu sebagai konstanta. Nah, tadi apa yang diturunkan? T kuadrat ya. Berarti DDT harusnya B ini di depan ya, biar enggak pusing. Jadi B-nya ini dikeluarkan dulu. Jadi kita fokus ke pendiferensialan atau turunan dari T kuadrat. Oke, kita turunkan DDT dari T kuadrat berarti 2T ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi 2T. Maka hasilnya kita gabungkan dengan konstantanya menjadi 2BTR topi. Nah, kemudian kita turunkan R topi terhadap waktu T, berarti DDT dari R topi. Nah, DDT dari R topi itu tidak bisa langsung karena R topi itu hanya bergantung pada theta ya, dia tidak bisa langsung dikerjakan, sehingga kita perlu memanipulasinya terlebih dahulu dengan menghadirkan theta-nya. Jadi kita kalikan suku kedua ini dengan d theta per d theta. Nah, maka akan muncul persamaannya menjadi bt kuadrat dr topi per d theta dikali d theta per dt. Nah, kita tulis suku pertamanya masih sama 2btr topi ditambah bt kuadrat. Nah, hasil dari R topi diturunkan terhadap theta itu adalah theta topi ya. Ini lihat di slide tentang koordinat polar, kita sudah turunkan bahwa R topi diturunkan terhadap D theta itu menghasilkan theta topi. Kemudian theta diturunkan terhadap waktu, berarti turunan pertama dari theta terhadap waktu itu berarti theta dot ya, atau ini merupakan kecepatan sudut ya. Theta dot itu omega atau kecepatan sudut. Nah, sehingga kita bisa tuliskan theta dotnya bisa tetap theta dot atau bisa diubah menjadi omega karena theta dot itu adalah omega, sehingga kecepatan
Semut itu adalah 2bt di arah r topi atau radialnya, dan di arah theta topinya itu sebesar omega bt kuadrat. Nah, baik. Yang ketiga adalah percepatan ya. Percepatan itu adalah laju kecepatan atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatannya sudah kita ketahui yang ini 2bt r topi ditambah omega bt kuadrat theta topi. Nah, sehingga kita tinggal substitusi ke persamaan ini dan diturunkan terhadap waktu. Nah, kita lihat di sini ada variabel apa saja. 2 konstanta, B konstanta, nah T dan R adalah variabel. Kemudian di sini yang menjadi variabelnya T dan theta topi ya, sehingga di sini kita akan menggunakan diferensial parsial kembali. Oke, kita tulis, kita uraikan menjadi dua suku ya, dua suku biar mudah dalam mengerjakannya, menjadi DDT dari 2BTR topi dan diferensial dari omega bt kuadrat theta topi. Oke, di sini kita bagi dua lagi, yang ini ya, kita turunkan T dulu, kemudian kita turunkan R topi. Nah, berarti DDT dari 2BT, R topinya jadi konstanta, kemudian 2BT-nya yang suku kedua 2BT-nya menjadi konstanta, dan kita turunkan R-nya terhadap waktu. Nah, kemudian di suku kedua, maka yang pertama kali diturunkan, ini bebas ya, yang mana dulu, cuman ibu memilih yang pertama kali diturunkan itu adalah tetanya, T-nya terhadap waktu, dan theta topinya konstanta. Kemudian yang suku terakhirnya, theta topinya yang diturunkan terhadap waktu, maka selain itu adalah konstanta. Oke, kita turunkan satu-satu. DDT dari 2BT, nah T diturunkan DDT dari T itu kan 1 ya, DT per DT 1, sehingga hasil turunan ini adalah 2B ya. Kemudian R-nya dituliskan kembali, R topi jadi 2B R topi. Nah, kemudian R topi diturunkan terhadap waktu. Nah, kita munculkan D theta per D theta dulu ya. Nah, sehingga R topi itu diturunkan terhadap D theta. Nah, seperti biasa D theta per dr topi per d theta, kemudian d theta per dt. Nah, yang ini langsung saja diturunkan, T kuadrat diturunkan terhadap dt menjadi 2T ya. Jadi muncul angka 2 di sini dan T. Jadi 2 omega bt theta topi. Nah, dituliskan kembali theta topinya ke sini. Nah, yang terakhir adalah kita akan menurunkan theta topi terhadap waktu dt. Maka karena theta topi itu tidak bergantung pada variabel waktu, maka kita munculkan variabel theta ya. Maka hasilnya menjadi omega bt kuadrat, kita tulis d theta topi per d theta kali d theta per dt. Oke, yang ini masih ibu tuliskan yang sama di atas ya. Nah, kemudian dr topi per d theta itu sama dengan dr topi per d theta itu theta topi ya, theta topi. Nah, kemudian d theta per theta itu theta dot atau ibu tulis omega di sini ya. Kemudian 2 omega b theta ini masih ditulis sama. Nah, kemudian ini muncul negatif dari mana? Dari d theta topi per d theta itu kan min r topi ya, min r topi. Nah, kemudian d theta ini tidak ada dotnya ya di sini, ini r topi saja. Nah, kemudian d theta per dt itu adalah theta topi atau theta dot. Nah, theta dot itu sama dengan omega. Omega kali omega sama dengan omega kuadrat. Nah, sehingga percepatannya menjadi 2b min, kita kumpulkan dulu, kelompokkan yang sama arahnya, yang arahnya radial atau r topi itu mana saja. Berarti yang pertama, kemudian yang keempat ya, yang keempat, sehingga kita kumpulkan percepatan di arah radialnya atau di arah r topinya itu adalah 2b min omega kuadrat bt kuadrat, sedangkan di arah theta topinya itu percepatannya sebesar yang suku kedua ditambah suku ketiga ya, karena sama-sama 2bt omega theta topi menjadi 4bt omega theta topi. Oke, gampang ya. Nah, yang soal yang kedua, oke, kita lihat dulu soal yang kedua.
dalam sistem koordinat silinder, oke, yang muncul adalah koordinat silinder. Berarti kita menggunakan persamaan-persamaan di koordinat silinder. Nah, komponen vektor di koordinat silinder. Nah, sebuah partikel bergerak menurut persamaan. Jadi persamaan geraknya sudah diketahui. Rho sama dengan A kali T, C sama dengan BT kuadrat, dan Z sama dengan CT pangkat 3, dengan A, B, C masing-masing adalah konstanta. Nah, tentukanlah vektor kecepatan partikel dan vektor percepatan ya. Berarti yang ditanyakan kecepatan dan percepatan. Langsung saja, yang pertama A adalah vektor kecepatan. Maka vektor kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, kita ingat posisi dalam koordinat silinder itu dinyatakan oleh komponen vektor rho dan z. Rho arah rho topi, rho kali arah rho topi, dan z kali k topi ya. Ini untuk komponen posisi dalam koordinat silinder. Nah, karena di soal sudah diketahui masing-masing nilainya, maka kita tinggal substitusi ya. Nah, tapi nanti substitusinya kalau Ibu milih nanti substitusinya di akhir ya. Jadi di sini kita turunkan terlebih dahulu P dikali rho kali rho topi plus Z kali k topi untuk komponen vektor posisinya, untuk vektor posisinya. Nah, kita gunakan diferensial parsial seperti biasa karena P maupun P topi itu merupakan variabel, sedangkan Z itu variabel dan K itu konstanta. Nah, jadi di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul, nah ini apa nanti ya, ini dulu. Maka DDT dari rho dikali P topi, kemudian ini menggunakan diferensial parsial untuk suku pertama ya. Kemudian yang rho-nya yang kedua jadi konstanta, kemudian rho topinya menjadi variabel. DDT dari rho topi ditambah, kemudian kita turunkan Z terhadap T ya. DDT dari Z dikali K topi, kemudian satu lagi K topi terhadap T. Sebetulnya ini mau ditulis atau enggak, sebetulnya kalau sudah paham K topi itu konstanta pada koordinat silinder itu enggak usah ditulis karena hasilnya akan 0 ya. Jadi turunan dari K topi terhadap T itu 0 karena K topi itu dia tidak berubah, bukan variabel, tapi dia konstan, besarnya konstan ya. Nah, kecepatan bergantung terhadap waktu sama dengan, nah, DDT dari ini Ibu tulis kembali ya, nah ini hanya menolkan untuk suku yang terakhir ini. Nah, kemudian kita uraikan yang ini, rho topi terhadap waktu. Nah, karena rho topi itu tidak bergantung terhadap waktu tapi bergantung pada besarnya psi ya, psi. Nah, psi ini maka diturunkan lagi terhadap psi, dosi dari rho topi dikali dengan dosi per dt. Jadi di sini dimanipulasi matematisnya dengan menghadirkan dosi per dosi ya. Nah, kemudian do P per do T ini ditulis lagi. Nah, kita fokus ke yang kedua ini. Maka dosi dari rho topi itu sama dengan theta mana tadi ya, theta topi ya, sama dengan theta topi. Nah, theta topi kemudian kita lihat di sini, kemudian dosi per dt. Nah, ini ditulis lagi ya, dosi per dt. Nah, tadi C-nya kan udah diketahui, nanti tinggal diturunkan terhadap T. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Ini persamaan sebelum dimasukkan nilai-nilai yang ada di soal. Nah, oke, kita masukkan nilai-nilai yang ada di soal ya. Rho-nya berapa tadi? Rho-nya A kali T. Maka kita substitusi DDT dari rho-nya A kali T. Disubstitusi ke sini dikali unit vektornya rho topi. Kemudian di arah theta topi itu ada rho desi per dt. Maka rho-nya substitusi A kali T, theta topinya tetap, kemudian DDT dari psi. Nah, ini psi-nya nilainya BT kuadrat, maka diturunkan terhadap T menjadi 2BT ya. Ini 2BT nanti. Nah, kemudian yang suku ketiga adalah turunan Z. Z diturunkan terhadap T. Z-nya nilainya CT pangkat 3. Maka di sini kita substitusi, masukkan ke sini turunan dari CT pangkat 3 terhadap DT itu akan menghasilkan 3CT kuadrat. Sehingga hasil akhir dari kecepatannya itu A kali
ini ya, DDT dari AT berarti kan A ya, karena DDT dari T itu 1. Maka A kali rho topi ditambah, nah ini turunkan DDT dari BT kuadrat itu adalah 2BT ya, kemudian dikalikan di depannya ada AT theta topi menghasilkan 2 ABT. Nah, T kuadratnya itu dihasilkan dari T ini dikali T hasil penurunan ini, jadi T kuadrat. Kemudian theta topi ditambah 3CT kuadrat kali K. Oke, ini baru kecepatan. Oke, kita akan tentukan vektor percepatan. Nah, yang kedua ya, vektor percepatan partikel. Oke, percepatan itu sama dengan laju dari kecepatan atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka karena vektor kecepatannya sudah kita ketahui yang ini, kita tinggal substitusi ya, tinggal substitusi ke sini, maka dihasilkan ini semuanya tinggal permainan diferensial saja sebetulnya ya. Jadi konsepnya itu gampang ya. Di sini konsepnya itu hanya menggunakan diferensial parsial saja. Nah, AT kita substitusi, V-nya itu sebesar A arah rho topi, kemudian 2BT kuadrat arah si topi, dan 3CT pangkat 2 arah K topi. Nah, jadi masing-masing komponen vektornya itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya, karena perubahan yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini percepatannya sama dengan kita turunkan satu-satu ya. Berarti DDT, kan DDT dari V ya, berarti DDT dari A rho topi. Nah, di sini Ibu langsung uraikan. Yang pertama A-nya dulu diturunkan terhadap waktu, kemudian P ini Ibu maupun konstanta atau bukan semuanya Ibu turunkan terlebih dahulu. Jadi nanti yang konstanta itu hasil turunannya 0 gitu ya. Tapi kalau yang mau langsung juga nggak apa-apa, ininya tidak ditulis, langsung saja turunkan rho topi terhadap T, karena kita tahu bahwa A-nya itu adalah konstan ya, A, B, C nya itu adalah konstanta. Nah, kemudian A kali DDT dari P topi, kemudian kita turunkan apalagi ini ya, yang jadi variabel itu T kuadrat, kita turunkan terhadap DT, jadi 2ABC DDT dari T kuadrat. Nah, kemudian si topi juga merupakan variabel, kita tulis kembali 2ABT kuadrat DDT dari si topi. Kemudian ditambah ini yang jadi variabelnya T kuadrat, 3C DDT kuadrat per DT K topi, ditambah ini yang nah ini Ibu tulis lagi turunan dari K topi, sebetulnya tidak ditulis juga nggak apa-apa karena hasil dari turunan K topi terhadap DT itu 0. Nah, A-nya itu variabel konstanta, jadi 0 ya, terhadap waktu. Nah, kemudian yang ini rho topi terhadap DT tidak bisa langsung, jadi kita kembali hadirkan dosi per dosi karena rho topi itu bergantung terhadap variabel si ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian DT ini langsung saja turunkan 2T kuadrat terhadap DT menjadi 2T. Kemudian kita turunkan yang ini si terhadap T. Ya, si terhadap T tidak bisa langsung ya, karena tidak bergantung terhadap waktu si-nya. Jadi si-nya itu harus diturunkan diturunkan di diferensial terhadap si lagi. Ya, dosi topi terhadap dosi ya. Kemudian dikalikan dosi per DT. Nah, yang ini langsung saja 2T T kuadrat DT dari T kuadrat itu 2T. Nah, kemudian ini 0. Kayak ini kita kerjakan dosi per dope topi per dosi itu menghasilkan si topi ya. Kemudian DDT desi per DT. Nah, ini kita nggak bisa nggak bisa mana tadi ya. Oh, sebentar, kenapa muncul gini? A kali si topi DDT. Oh, oke. Ini maksudnya sudah disubstitusi ya nilainya ya. Oke, lupa. Nah, ini T dari si itu di soal sudah diketahui si-nya itu BT kuadrat ya, BT kuadrat. Lupa Ibu, DT kuadrat. Nah, jadi sehingga langsung disubstitusi ini ke sini ya, BT kuadrat. Kemudian ini langsung ditulis lagi. Nah, yang ini si topi per dosi itu menghasilkan rho topi min rho topi.
dosi per dt, si-nya tadi di soal bt kuadrat langsung nanti diturunkan terhadap dt. Kemudian ini dikalikan 3c kali 2t jadi 6ct arah K topi. Oke, ini bt kuadrat diturunkan ya, jadi 2t, maka 2t dikali a si topi menjadi 2abt si topi. Ditambah ini dikalikan 2t dikali 2ab si topi menjadi 4abt si topi. Dikurangi mana tadi? Ini ya. Ini turunkan dulu bt kuadrat, diturunkan terhadap t menjadi 2bt ya. Kemudian dikali dengan ini menjadi 4ab kuadrat t pangkat 3 rho topi ditambah 6ct K topi. Nah, sehingga persamaan percepatan akhirnya menjadi 4-4ab pangkat 2 t pangkat 3 rho topi ditambah 6abt si topi plus 6ct K topi. Oke. Oh, ada 3 ya contoh soalnya. Oke, coba lihat dulu. Yang ketiga, oke. Sebuah partikel bergerak menurut persamaan koordinat bola. Nah, ini contoh untuk koordinat bola. Tadi yang pertama apa? Polar, kemudian silinder, kemudian ini untuk bola ya. Nah, cari vektor posisi, kecepatan dan percepatan dalam koordinat bola. Oke, posisi dalam koordinat bola itu dinyatakan oleh R dikali R topi. Nah, R-nya sudah diketahui di soal itu sebesar 2T, maka kita substitusi besarnya ke sini menjadi 2T R topi. Nah, kemudian kecepatan. Nah, kecepatan kita lihat ya. Kecepatan itu perubahan posisi terhadap waktu, posisinya sebesar 2T R topi, maka kita tinggal turunkan di sini DDT dari 2T R topi. Oke, seperti biasa kita turunkan menggunakan diferensial parsial 2T T dan R ya di sini. Maka yang pertama Ibu turunkan 2T terhadap DT kali R topi dan 2T, kemudian diturunkan 2T ditulis lagi dan kita lihat turunan R topi terhadap DT. Oke, 2T terhadap DT menjadi 2 ya, 2 kali R topi ditambah 2T dikali ini turunan R topi terhadap DT. Nah, turunan R topi terhadap DT itu kita turunkan dr topi terhadap, jadi R ini di koordinat bola yang harus diingat adalah R topi itu bergantung terhadap dua variabel apa saja, yaitu terhadap variabel theta dan terhadap variabel psi ya. Terhadap variabel psi, coba kita lihat ya di koordinat bola. Kita lihat persamaan untuk R topinya. Nah, kita lihat mana R topi. Nah, ini ya. Kita lihat nih, R topi sama dengan sin theta cos si arah I sin theta sin si. Jadi di sini muncul theta dan muncul psi ya. Muncul theta dan muncul psi, sehingga R topi itu tidak hanya bergantung theta tetapi juga bergantung psi. Nah, sehingga di sini mana tadi? Kelewat. Nah, sehingga di sini muncul R theta, R topi diturunkan terhadap theta dulu, kemudian R topi diturunkan terhadap psi. Jadi muncul dua suku ya untuk turunan R topi, karena pada variabel pada koordinat bola R topi itu bergantung pada dua variabel yaitu theta dan psi. Nah, sehingga kecepatan terhadap waktu 2 R topi ditambah, nah ini diturunkan R topi terhadap theta itu adalah theta topi. Nah, di sebelumnya harus sudah dipahami ya turunan dari R topi terhadap theta. Kemudian d theta terhadap dt itu theta topi. Nah, kemudian mana tadi? Nah, ini ya dr topi terhadap maaf. Iya, ini ya. Kemudian dr topi terhadap dc itu sama dengan sin theta si topi ya, sin theta si topi. Nah, sedangkan dc per dt itu si dot ya, dc per dt itu si dot. Nah, kemudian 2r ditambah 2 theta. Nah, theta topi itu sama dengan d theta per dt. Nah, tetanya sama dengan t. Jadi Ibu tadi sempat bingung pas di sininya, harusnya
nggak usah ditulis, maaf ya, ini untuk memudahkan, jadi tidak usah ditulis theta dot, tapi di sini tetanya itu kan sudah ada di soal sama dengan t, jadi langsung saja diturunkan terhadap t di sini, jadi d dt dari t ya, nggak usah, jadi nanti jadi bingung theta dotnya jadi nggak ada kan di sini, padahal di sini maksud ibu tuh sudah diturunkan, nggak usah ditulis theta dot, tetapi langsung tetanya substitusi t. Jadi dt per dt sama dengan 1. Jadi di sini jadi 2t theta topi saja. Nah, kemudian ini juga sama, si-nya langsung substitusi karena di soal sudah diketahui min bt. Jadi di sini dc dari min ddt dari min bt itu kan sama dengan min b ya, min b. Jadi tinggal dikalikan ke sini. Jadi min 2 bt sin mana tadi, 2 bt sin, maaf ya, ini bukan sin t tapi sin theta arah besi ya, sin theta arah besi. Bentar, iya, theta boleh, tetanya langsung disubstitusi karena tetanya adalah t, jadi langsung substitusi ke sini, jadi 2 bt sin t si topi. Nah, kemudian sehingga hasil akhirnya kecepatannya menjadi 2 r topi ditambah 2 t theta topi min 2 bt sin t si topi. Jadi semua variabel komponen vektor dalam bolanya sudah lengkap ya. Jadi kecepatan di arah r itu sebesar 2, kemudian di arah tetanya sebesar 2t, dan di arah si topinya sebesar 2 bt sin t. Nah, kemudian untuk percepatannya, kita lihat ya. Nah, percepatannya, oke, ibu ini ya, ibu tandai dulu. Nah, ini ya, untuk membedakan, yang membedakan konsep dari koordinat bola itu ini ya, yang ini. Jadi di sini r itu tidak hanya bergantung satu variabel tapi 2 variabel. Nah, begitupun nanti di percepatannya. Jadi kenapa jadi panjang? Karena unit vektornya itu bergantung pada 2 variabel yang lain, seperti itu. Nah, kita lihat di sini percepatan AT sama dengan ddt dari VT. Nah, V-nya, kecepatannya, V-nya sudah diketahui di sebelumnya sebesar 2R topi 2T theta topi min 2 bt sin t si topi, sehingga kita turunkan satu-satu terhadap waktu. Nah, kita turunkan dulu yang ini, berarti masing-masing ini kan ada 3 suku, maka kita turunkan ya, masing-masing dd ini 2 diturunkan terhadap waktu, sebetulnya ini akan jadi 0. Kemudian r diturunkan terhadap waktu, ini 2t terhadap waktu theta topi terhadap waktu. Kemudian yang ini 2b dikali turun 2b nya kan konstanta ya, kemudian dipindahkan dulu ke depan, kemudian semuanya t, sin t, dan si itu ada 3, berarti 3 variabel, berarti turunkan 3 variabel ini terhadap waktu. Nah, jadi ddt dari t kali sin t si topi ya, kemudian yang keduanya kita turunkan sin t terhadap dt nya, yang suku selanjutnya diturunkan si topi terhadap t nya. Oke, yang ini ddt dari 2 kan 0 ya, karena 2 itu konstanta. Kemudian r topi terhadap t. Nah, r topi terhadap t kita harus diuraikan, r topi itu harus diuraikan terhadap theta dan terhadap psi, sehingga menghasilkan 2 suku baru dari satu suku ini. Jadi 2 dr topi per d theta per dt ditambah r topi terhadap psi, kemudian psi terhadap t dt. Nah, kemudian yang ini langsung saja dt per dt kan 1, kita tulis langsung 2 theta topi. Yang ini d theta topi nih, jadi ini bakal menghasilkan 2 suku baru ya, karena theta topi itu bergantung pada theta dan bergantung pada psi juga di dalam koordinat bola, sehingga menghasilkan 2 koordinat baru, di mana theta topi diturunkan terhadap theta, kemudian dikalikan d theta per dt, dan theta topi diturunkan terhadap psi, d theta topi per d psi dikali d psi per dt. Nah, ini baru yang mana tadi? Baru yang ini ya, baru yang ini, belum yang ini nih, yang 3 ini nih, yang 3 ini berarti yang ini min 2b
Nah, dt per dt itu 1, sehingga langsung saja ini 1 dikali sin T kali si topi ditambah kemudian ini langsung saja sin T diturunkan terhadap dt menjadi cos T, kan menjadi kita tulis T cos T si topi. Kemudian yang ini T sin T desi per dt. Nah, desi per dt itu diuraikan lagi menjadi yang ini desi diturunkan terhadap theta dan si diturunkan terhadap psinya. Nah, kemudian kita tulis hasilnya. Nah, hasilnya yang ini kan 0 ya, ditambah 2 dr per dt itu hasilnya theta topi, kemudian d theta per dt itu theta dot. Nah, theta dot. Nah, sebetulnya bentar ya. Oh, nanti di akhir ya, boleh di akhir, boleh di awal yang langsung disubstitusi tetanya. Kalau Ibu nanti di akhir ya. Kemudian theta dot ditambah mana tadi teh? Oh, ini ya. Sin kela jadi liarnya. Kayak iya ya. 2 oh yang ini theta topi kan. Tadi ini hasil yang ini theta topi. Theta topi kemudian d theta kali dt itu theta dot. Nah, ditambah ini R topi terhadap psi itu sin theta si topi. Kemudian si desi per dt itu si dot ya, si dot. Ditambah 2T ditambah 2T. Nah, ini theta topi per dt itu hasilnya min R topi. Kemudian theta d theta per dt theta dot ditambah d theta per psi itu cos theta si topi ditambah desi per dt itu sama dengan si dot ya. Nah, jadi perlunya dibuktikan yang ini ya. Itu untuk ini kayak ini theta topi terhadap desi itu kan langsung di sini cos theta si topi. Nah, jadi kenapa langsung? Jadi sebetulnya harus dikerjakan dulu yang ini. Dikerjakan dulu yang biar nanti langsung dipindahkan. Nah, ini ya, kerjakan dulu tugas 1, buktikan hubungan ini. Jadi sudah paham. Nanti kalau ada soal seperti tadi d theta per desi itu langsung kita tulis cos theta psi. Jadi di persamaan 5 ini nanti silakan dibuktikan terlebih dahulu ya untuk tugas nomor 1. Jadi di tugas selanjutnya nanti tinggal disalin saja kalau ada do si topi per do theta topi per dosi itu langsung cos theta si topi. Nah, dari mana ini? Silahkan dibuktikan ya. Nanti dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya dengan menurunkan theta topi terhadap psi. Mana theta topinya? Theta topinya yang ini ya. Silahkan ini diturunkan terhadap psi. Apakah benar nanti hasilnya cos theta si topi ya. Oke. Mana nanti nomor 3 ya. Nah, ini jadi Ibu di sini langsung saja tulis cos theta si topi karena dianggap sudah membuktikan bahwa turunan dari theta terhadap theta topi terhadap psi itu adalah cos theta si topi. Kemudian si terhadap dt itu theta dot. Nah, kalau ini mah tahu ya kenapa theta dot itu kan semua variabel yang diturunkan terhadap waktu itu turunan pertamanya ditulisnya disimbolkan oleh dot ya. Nah, kemudian min 2b sin t ini ditulis lagi, ini ditulis lagi. Nah, kemudian ini dikerjakan si per d theta mana tadi? Si per d theta t sin t. Bentar 2 bentar ya. Ini bentar Ibu lihat dulu. Si topi terhadap dt, si topi terhadap dt kenapa 0 ya? D theta sebentar dikali ini kan t sin t
turunan terhadap si terhadap dt per dt ya, d theta per dt. Nah ini coba ibu lihat dulu, kalau yang ini kan yang suku yang ini ya, desi per oh iya, kita lihat dulu apakah benar, ibu lupa lagi, si topi terhadap theta itu 0. Coba lihatnya, si topi terhadap theta. Oh iya ya, si topi terhadap theta itu 0 karena kita lihat di sini si topi itu hanya bergantung pada variabel psi ya, tidak bergantung pada variabel theta. Jadi turunan dari dosi per d theta itu sama dengan 0. Nah, jadi betul ya di sini dosi per d theta itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini turunan berarti 0 kali 0, ini d theta per dt 0 ya. Kemudian turunan dari si topi per desi, silahkan nanti dilihat turunan dari dosi topi per dosi itu sama dengan sin theta ini ya, sin theta cos sin theta arah r cos, karena tetanya itu kan t ya, jadi ini langsung disubstitusi. Harusnya sin theta arah r dan cos theta arah theta topi kali si dotnya dari dosi per dt. Nah kemudian percepatannya menjadi ini ditulis lagi ya, ditulis lagi yang atas, kemudian ini nolnya disederhanakan, kemudian disederhanakan. Nah ini lebih dirapihkan ya, sebetulnya ini hanya tadi sudah prosesnya sudah ini hanya proses merapihkan matematisnya ya, kemudian nah di sini baru disubstitusi nilai-nilainya ya, nilai-nilainya di sini sudah disubstitusi a 2t, kemudian ini sudah disubstitusi di sini ya, ini nilai-nilai disubstitusi, tetanya sama dengan t ya, jadi semuanya diganti, tetanya sama dengan t seperti ini. Nah sehingga hasilnya menjadi 2a. Silakan di ini ya, pelan-pelan diikuti ya, diikuti pelan-pelan matematisnya, sehingga menghasilkan persamaan percepatannya menjadi min 2t. Ini dikelompokkan yang r topi mana saja, jadi banyak suku ini menjadi dikelompokkan r topinya yang 2t plus 2b kuadrat t sin kuadrat t, kemudian ini theta untuk komponen theta topinya, dan ini untuk komponen si topinya. Oke, sekian. Jadi dalam ini tuh harus teliti ya, karena banyak sukunya. Oke, terima kasih. Nanti untuk tugas ibu share ya di grup untuk tugasnya, selain tugas 1 dan 2 di slide ini ya, ada tugas yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.